Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai topeng khusus. Anda pasti menebak-nebak topeng dari mana ini. Atasnya ada ular kobra 3, kemudian mata keluar, mulut seperti ini. Kemudian ini juga ular kobra 1, dan kemudian simbol ular kobra. Kira-kira dari mana? Ayo, saudara-saudari yang terkasih. Ketika saya bertugas di Sri Lanka, saya mendapat souvenir ini. Semua serba kobra karena di sana banyak ular kobra. Dan kemudian topeng ini sungguh-sungguh menarik saya. Maka saya membawa beberapa topeng untuk saya bawa pulang ke Indonesia. Dan topeng ini menjadikan topeng kebesaran karena mahkotanya adalah ular kobra. Ular kobra. Saudara-saudari yang terkasih, Sri Lanka dikenal sebagai negara dulu musuh bebuyutan India, di mana India itu terdapat cerita Ramayana, Rama dan Sinta. Ingat, Rama berantem dengan Rahwana yang menculik Dewi Sinta yang sudah menjadi istrinya dan dibawa lari ke kerajaan Rahwana. Kerajaannya mana? Alengka. Rupanya Alengka itu adalah Sri Lanka. Maka orang-orang dari Sri Lanka ini tidak terlalu suka dengan cerita Ramayana itu karena mereka dianggap sebagai keturunan Rahwana, sebagai penjahat. Dan rupanya kitab Ramayana ini menjadi kitab perjuangan baik dan buruk seumur hidup. Selama ciptaan dunia ini ada, alam semesta itu ada, yaitu Rama yang berkelahi dengan Alengka, kesatria Alengka yaitu Rahwana. Maka kemudian karena jaraknya pulau yang terluar dari India yang dekat dengan Sri Lanka itu hanya sempit, tidak terlalu lebar, maka pada waktu itu ceritanya Rama mengerahkan pasukan monyet untuk kemudian membuat jembatan masuk ke negeri Alengka, Sri Lanka. Saudara-saudari yang terkasih, peperangan itu tidak berhenti waktu itu. Memang Rama menang, Rahwana dikalahkan oleh Anoman, monyet putih, tetapi perjuangan, perkelahian, keributan antara kebaikan dan kejahatan, terang dan gelap, kegelapan itu selalu menjadikan sampai sekarang berlangsung. Silih berganti yang menang, dan itu juga mempengaruhi kita manusia. Hari ini Yesus dalam Injilnya minggu yang ke-16 ini, minggu biasa yang ke-16, Yesus menyatakan bahwa hal kerajaan Allah itu seumpama seorang yang menabur bibit yang baik di kebunnya, di ladangnya. Tetapi kemudian dia pulang, dan pada malam hari datanglah orang menabur bibit ilalang, bibit yang jahat, bibit atau namanya gulma di tanaman itu. Sehingga nanti ketika tumbuh muncul bersama antara bibit gandum dan bibit ilalang itu muncul tumbuh bareng atau tumbuh bersama. Lalu para murid dari Tuhan yang baik itu yang menabur bibit baik mengatakan, "Guru, Tuhan, itu ternyata ada ilalang di situ. Siapa yang menaburkan? Karena di antara gandum kita tumbuh ilalang." Maka Tuhan yang menabur benih baik itu mengatakan, ada musuh yang menaburkan benih ilalang itu. Kalau begitu saya cabuti saja supaya ilalangnya bersih. Lalu Tuhan yang menabur bibit yang baik mengatakan, jangan, nanti kalau kamu cabut yang baik maupun yang jahat, ilalang maupun gandum semua akan tercabut dan rusak. Tunggu saja sampai panen tiba, kita panen bersama. Yang ilalang kita ikat dan kita bakar, yang baik itu kita panen dengan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, gambaran peperangan selama dunia ini bisa ditanami, selama dunia ini menjadikan ajang suatu peperangan
antara kejahatan dan kebaikan, antara kegelapan dan terang. Disitulah diumpamakan, tidak hanya dalam Ramayana, Rama dan Rahwana, tetapi juga dalam Injil hari ini. Benih gandum dan benih ilalang, tumbuhan gandum dan tumbuhan ilalang. Saudara-saudari yang terkasih, kadang dalam hidup kita tidak menyangka ada orang yang membunuh teman dekatnya. Ada orang yang mencelakai teman akrabnya. Kemarin dalam berita di media sosial ada 2 pria yang membunuh 1 mahasiswa di Sleman. Asalnya dari luar Jawa, saya lupa. Tetapi intinya adalah tidak hanya dibunuh, tetapi juga dipotong, dimutilasi, dan direbus. Dan tentu saja ini tindakan yang sungguh-sungguh biadab. Tetapi anehnya mereka juga kenal sudah 3 bulan, sudah saling kontak di media sosial, akhirnya ketemu. Tentu saja orang tidak mungkin ketemu langsung bunuh, kecuali perampok atau orang yang punya niat jahat. Tetapi ini karena saling kecewa, saling mungkin berantem karena masih diselidiki, tetapi anehnya mereka sudah bersama-sama, tetapi di situ kejahatan, pembunuhan terjadi. Karena apa? Semuanya ingin berusaha menutupi kejahatan. Saya dengar dari polisi dalam jumpa pers atau press release yang mengatakan, karena mereka melakukan tindakan kejahatan, yaitu relasi yang tidak biasa, kemudian terjadi kekerasan dan sampai mahasiswa yang paling muda itu mati. Dan yang kedua mulai bingung mau menutupi kejahatannya, maka dipotonglah jenazah itu. Lalu untuk menutupi supaya tidak cepat ketahuan, direbus supaya sidik jari dan seterusnya tidak muncul di situ. Lalu apa yang terjadi? Semua kejahatan yang teramat sadis. Saudara-saudari yang terkasih, dorongan itu semakin menghimpit kita ketika conscience kita, kesadaran kita mulai menurun, mulai menipis. Ketika kita tidak peduli lagi dengan apa yang menjadi concern atau moral etis dalam masyarakat. Ketika kita mungkin sedang capek, ketika kita mungkin sedang kecewa, maka kadang-kadang pikiran pendek, arus pendek, konslet dari diri kita mulai seperti tidak terkontrol. Kita bisa berbuat di luar nalar kita, di luar dugaan, dan akhirnya apa? Ilalang yang sudah ditanamkan dalam diri kita lebih dominan daripada bibit gandum yang ditanamkan oleh Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba merenungkan semakin peka mana dorongan-dorongan yang mengajak kita untuk berbuat kegelapan, kejahatan, untuk mencelakai orang lain, membuat orang lain kecewa. Dan mana dorongan-dorongan yang membuat kita semakin berkembang, membuat kita semakin damai, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin akrab dengan sesama, dan menjadi terang bagi dunia. Salam Kamil, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.